Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang aku mau bahas cryptocurrency haram. Keep going on watching yuk. Hai yuk. Bahasan kali ini adalah yang lagi trending banget nih teman-teman. Pasti kalian juga udah pada tahu ya mengenai fatwa MUI yang menyatakan bahwa kripto itu haram hukumnya. Nah, sekarang kita masuk aja ke beberapa artikel yang ada di sini ya. Kita buka satu-satu. Yang pertama mengenai fatwa MUI soal kripto dinilai tidak akan berdampak pada industri aset kripto. Isi dari artikel ini juga mengatakan bahwa mata uang kripto dinilai mengandung doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Nah, di sini juga kata Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Asroruniam Soleh mengatakan bahwa terkait hukum cryptocurrency itu dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada 3 diktum hukum. Jadi bisa dibilang penggunaan kripto ini sebagai mata uang hukumnya haram. Dari sekian banyak artikel mengenai fatwa MUI yang mengharamkan kripto ini mengundang banyak pro dan kontra dari masyarakat dan juga dari para pengguna si cryptocurrency itu sendiri. Bahkan mengenai fatwa MUI yang mengharamkan kripto ini pun dilirik oleh pihak asing. Banyak media asing pun yang menyoroti permasalahan dari kasus ini. Di sini juga media bisnis Forbes buat laporan yang judulnya itu mengenai uang kripto melanggar hukum bagi muslim. Menurut Forbes, di sini meskipun keputusan MUI tidak memiliki otoritas hukum, tapi kehadirannya di sektor keuangan itu membuat Indonesia semakin kuat, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, di sini juga ada artikel lain tentang tanggapan dari Indodax yang dikutip dari artikel tempo.co ya. Di sini ada CEO dari Indodax, Oscar Darmawan. Nah, beliau juga mengatakan bahwa di Indonesia aset kripto ini memang bukan dijadikan sebagai mata uang, sebagaimana yang diharamkan sama MUI, melainkan aset kripto itu sebagai komoditi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa aset kripto itu bukanlah mata uang, karena mata uang itu di Indonesia sendiri itu rupiah yang emang benar-benar sudah diakui dan sudah ada peraturan undang-undangnya. Menurut Oscar Darmawan bahwa di Indodax itu sendiri mereka memperdagangkan banyak jenis aset kripto. Bahkan volume perdagangan Indodax itu yang terbesar datang dari aset kripto yang punya underlying aset fisik. Seiring maraknya kripto ini juga banyak dari kalangan Indonesia, masyarakat Indonesia yang mengetahui dan mungkin bahkan ada beberapa masyarakat yang menjadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari gitu, karena kenaikan harga yang cukup tinggi dari tahun ke tahun itu membuat masyarakat tuh pada antusias gitu menjadikan si kripto ini tuh sebagai investasi. Balik lagi perihal underlying, seperti yang tadi CEO Indodax katakan ya, bahwa aset kripto itu punya underlying secara fisiknya gitu. Nah, apa sih? Nih, USDT contohnya itu berupa aset fisiknya. Nah, peran USDT ini juga sebagai likuiditas dan lindung nilai dari pasar kripto. Sebenarnya sama aja kayak dolar gitu ya. Nah, si USDT ini, 1 USDT-nya itu setara dengan harga dari 1 dolar Amerika gitu. Balik lagi nih guys ke artikel yang terakhir ya. Ini cukup bisa dibilang masuk akal juga nih pernyataannya. Dari seseorang yang tidak disebutkan menyatakan bahwa sebenarnya uang kertas dan koin juga haram kalau cara mendapatkannya tidak dengan jalan halal. Misalnya korupsi, kong kali kong, apalagi merampok.
Jadi, yang perlu diharamkan itu perbuatan dari rakyat itu sendiri. Ya, saya kira MUI seharusnya fokus dengan hal ini. Karena sumber kerusakan yaitu kerakusan dan bermewah-mewahan. Juga membiarkan banyak rakyat gontok-gontokan untuk mencari penghidupan. Oke, jadi kesimpulan video kali ini menurut saya pribadi nih, sebenarnya dalam kripto juga terdapat jual beli, di mana fisiknya itu berupa koin atau token. Nah, si koin atau token itu tuh dalam bentuk digital gitu, yang terdapat di sebuah exchange. Sama halnya aja kayak investasi. Nah, investasi itu kan cuman bentuk fisiknya ada yang berupa emas, ada yang berupa saham gitu kan, banyak lagi. Di kripto sama di saham juga atau investasi yang lainnya juga sama aja sih, terdapat harga yang gak stabil gitu kan. Ada pergerakan harganya naik turun gitu. Pokoknya balik lagi, bagaimana kita menganalisis pergerakan dari harga kripto dan saham itu sendiri. Jadi nggak selamanya kita main kripto, kita main saham itu untung atau rugi terus gitu. Nggak kayak gitu. Sama aja kayak kita dagang, kita berdagang pun kita nggak selamanya kita untung terus, pasti kita juga ngalamin apa yang namanya rugi. Yang terpenting nih teman-teman, kita harus punya prinsip. Nah, karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri gitu ya. Dan kita juga nantinya harus berani untuk bertanggung jawab, dan kita juga yang berurusan sama Tuhan gitu. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap do your own research, karena yang mengatur keuangan adalah diri kita sendiri. Bye-bye.